Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Fariza, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat create table dan juga untuk penggunaan store procedure. Jadi kita akan connect terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat dua buah tabel, di mana dua buah tabel ini saling berelasi. Saya menggunakan untuk penggunaan data pegawai. Pertama kita akan membuat tabel kantor. Untuk isi fieldnya adalah ID kantor, yaitu tipenya varchar 10. Nama pegawai, nama kantor, varchar 15. Jam kerja, yaitu number. Kita akan menjadikan ID kantor ini sebagai primary key-nya. Caranya adalah constraint prim ID kantor primary key ID kantor. Di sini untuk tabel kantor telah dibuat. Lalu kita akan coba insert, yaitu kantor dengan value-nya adalah ini berdasarkan dari tabel, yaitu 22, Departemen Agama, dan juga untuk jam kerjanya adalah 3. Yang kedua, kita akan membuat tabel pegawai yang menggunakan ID kantor sebagai foreign key-nya. Caranya adalah create tabel pegawai. Untuk isi file-nya adalah ID pegawai, tipenya varchar 10. Nama pegawai varchar 15, dan juga untuk gaji yaitu number. Tanggal masuk, tipe date. Yang terakhir adalah ID kantor. ID primary-nya kita menggunakan ID pegawai. Caranya sama, yaitu dengan constraint prim ID pegawai, yaitu ID pegawai. Dan untuk foreign key-nya, ID kantor ini diambil dari tabel kantor. Jadi kita akan mendeklarasikan foreign key ID kantor referensi dari tabel kantor. Kita akan coba insert untuk pegawai. Value-nya adalah 103 untuk ID-nya. Namanya Rahmi. Untuk gajinya contohnya adalah 55.000. Dan untuk tanggal masuk kita menggunakan deklarasi to date. Contohnya 24 November 2012. Dan untuk ID kantor yaitu berdasarkan tabel kantor, yaitu 222. Nah, apabila telah dibuat, kita akan coba select terlebih dahulu untuk ngetes, dan juga select pegawai. Nah, apabila dua ini telah terbuat, kita akan masuk ke tahap inti, yaitu store procedure. Store procedure merupakan fungsi dari SQL yang dapat digunakan kembali, di mana terdapat parameter sehingga fungsi yang digunakan itu menjadi lebih dinamis berdasarkan parameter yang telah kita deklarasikan tersebut. Untuk penulisan dari query-nya, contohnya kita akan membuat prosedur dengan nama tambah pegawai, yaitu create or replace prosedur tambah pegawai. Di sini kita akan menggunakan variabel sebagai tempat deklarasi sementara atau isi nilai sementara dari tabel yang telah kita gunakan. Contohnya di sini variabel ID pegawai yang diambil dari tabel pegawai untuk ID pegawai. Di sini kita menggunakan percentage untuk membuat variabel dari ID pegawai ini sesuai dengan deklarasi dari ID pegawai pada tabel pegawai. Kita akan membuat untuk nama pegawai, yaitu variabel nama pegawai dari tabel pegawai, yaitu nama pegawai.
Kita juga menggunakan percent type. Hal yang sama kita lakukan untuk gaji, tanggal, dan juga untuk kantor. Lalu kita akan masuk ke begin, di mana kita akan mengeksekusi atau mendeklarasikan untuk variabel dari ID pegawai sampai dengan ID kantor. Contohnya adalah kita akan melakukan insert into tabel pegawai, dan untuk fieldnya adalah ID pegawai, nama pegawai, gaji, tanggal masuk, dan juga ID kantor. Untuk value-nya itu berdasarkan deklarasi dari variabel yang telah kita buat, yaitu ID pegawai, variabel nama pegawai, variabel gaji, variabel tanggal masuk, dan juga variabel ID kantor. Dan setelah begin, kita akan membuat sebuah exception, di mana exception ini digunakan untuk menangani error atau memberitahu kesalahan, di mana exception ini pada dasarnya adalah dua, yaitu exception yang telah terdapat langsung pada Oracle, dan yang kedua kita buat atau user bangun sendiri. Contohnya di sini saya akan menggunakan untuk ketika data tidak ditemukan. Jadi no data found. Ketika deklarasinya yaitu no data found atau data tidak ditemukan, maka dia akan mengoutput atau mengeluarkan sebuah pemberitahuan, yaitu kita akan outputkan dengan dbms output, yaitu put line data tidak ditemukan. Yang terakhir, kita akan mengakhiri dari pembuatan prosedur ini dengan cara n, nama prosedurnya tadi adalah tambah pegawai, jadi n tambah pegawai. Lalu kita akan kasih slash untuk mengakhirinya. Di sini prosedur created atau prosedur telah berhasil dibuat. Untuk memanggilnya adalah dengan cara begin tambah pegawai. Kita akan masukkan sesuai dengan field variable tadi, yaitu 104 untuk ID, namanya adalah contohnya Andri, dan untuk gajinya adalah 12.000, dan tanggal lahirnya adalah tanggal masuknya adalah 25 November 2012. Dan untuk ID kantornya adalah 222. Kita akan end. Terakhir kita akan kasih slash. Maka PL/SQL procedure sukses completed. Kita akan mencoba sekali lagi, yaitu begin tambah pegawai. Kita akan masukkan sesuai dengan field pada variable. Kita akan end dan memberi slash. Di sini prosedur sukses complete. Bagaimana kita akan memanggil dari tabel? Di sini sebelumnya untuk tabel pegawai terdapat satu pegawai. Setelah kita menggunakan prosedur, contohnya kita akan select dulu. Di sini telah masuk. Oh siap, gajinya salah. Tapi nggak apa-apa karena sama-sama number. Di sini ada 103, 104, 105, gaji, tanggal masuk, dan juga ID kantor. Nah, begitulah penggunaan dari store procedure, yaitu di sini terlebih dahulu membuat atau mereplace prosedur dan juga memasukkan nama prosedur. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel sebagai tempat
pemberhentian atau nilai sementara dari file dari tabel yang telah kita deklarasikan. Selanjutnya di sini adalah begin. Di sini akan dieksekusi untuk exception-nya. Saya memasukkan insert into pegawai, yaitu memberi perintah untuk insert nama pegawai. Untuk value-nya adalah berdasarkan variabel yang telah kita buat. Di sini ada penggunaan exception sebagai untuk kata apabila data tidak ditemukan. Contohnya ketika kita menggunakan ID kantor yang tidak terdaftar di tabel kantor. Contohnya di sini ada untuk ID kantor, yaitu ada 222. Misalnya kita menggunakan ID kantor insert untuk ID pegawainya adalah 11. Dia akan mengeluarkan data tidak ditemukan. Yang kedua yaitu adalah function. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah function dari gaji dan jam kerja dan juga untuk tabel pegawai. Contohnya di sini kita menggunakan hit SKS, yaitu deklarasi untuk variabel pegawai. Dari tabel pegawai, dan kita mendeklarasikan juga untuk tipe variabelnya. Kita akan return kantor, yaitu jam kerja dan penggunaan type. Begitu juga untuk variabel dari jam kerja, yaitu dari tabel kantor, jam kerja, persen type. Lalu kita akan select count jam kerja. Kita akan masukkan ke dalam variabel jam kerja dari tabel pegawai dan juga untuk tabel kantor. Di sini ada select count jam kerja into variabel jam kerja dari tabel pegawai dan juga tabel kantor. Kita akan eksekusi, yaitu ketika kondisinya adalah pegawai dari tabel pegawai, ID pegawai itu sama dengan variabel ID pegawai, dan tabel pegawai untuk ID kantor sama dengan tabel kantor untuk ID kantor. Lalu kita akan return untuk variabel jam kerja. Kita akan menggunakan exception untuk menangani kesalahan atau error, yaitu dengan cara exception ketika data tidak ditemukan, yaitu when no data found. Di sini ada then, dia akan melakukan eksekusi di BMS output, yaitu put line data tidak ditemukan. Lalu kita akan mengakhiri untuk sintak hit SKS-nya. Dan terakhir kita memberi tanda slash, di mana function created atau fungsi telah dibuat. Bagaimana cara kita untuk select-nya? Untuk memanggilnya, caranya kita akan memperlihatkan untuk function ini, yaitu select nama pegawai, yaitu ID pegawai dari tabel pegawai. Oh ya, di sini tidak perlu pakai. Yang betulnya adalah nih, select nama pegawai, hit ID pegawai from pegawai. Nah, di sini keluar untuk ID pegawai berdasarkan jam kerjanya, yaitu Rahmi. 1 untuk ID kantor jam kerja, Andri, dan juga untuk Tiara. Dan bagaimana cara kita untuk membuat penjelasan kapan transaction akan dieksekusi sehingga akan masuk ke dalam block handling. Pada dasarnya untuk pengguna ini lebih cenderung kepada block exception.
Di sini kita akan membuat create or replace. Kita menggunakan trigger trig ubah, yaitu ketika before eksekusinya adalah delete, insert, dan juga update pada tabel pegawai. Kita akan melakukan eksekusi menggunakan keterangan logika, yaitu jika eksekusinya adalah deleting, then kita akan masukkan atau insert into cilok 1, dan untuk value-nya adalah user, yaitu user yang digunakan, dan menggunakan keterangan waktu kita akan eksekusi menjadi tipe char menggunakan keterangan waktu sekarang, yaitu sysdate. Dan untuk query dari waktunya yaitu mon, dy, dd, h, dan juga untuk ma. Untuk komentarnya, di sini kita menggunakan komentar data pada tabel dihapus. Dan untuk yang kedua yaitu ketika eksekusinya adalah insert. Maka dia akan melakukan insert into cilok 1, dan untuk value-nya sama, yaitu data ini kita rubah menjadi ditambah. Dan yang terakhir adalah ketika kondisinya update. Maka ia akan melaksanakan eksekusi, yaitu data telah diupdate atau diubah. Kita akan mengakhiri, yaitu if, dan akhiri untuk triggernya dengan menggunakan tanda slash. Di sini trigger created. Nah, bagaimana cara kita menjalankan dari tabel tilok 1 tadi? Caranya terlebih dahulu kita harus melakukan update, delete, dan insert. Contohnya kita melaksanakan untuk prosedur tambah pegawai tadi. Kita akan melakukan insert, yaitu insert begin tambah pegawai. Di sini untuk ID-nya adalah 110. Namanya adalah Dinda. Gajinya adalah 55.000. Dan untuk tanggal masuknya adalah 12 Juli. ID kantornya adalah 222. Akhiri begin menggunakan tanda slash. Di sini prosedur sukses dan komplit. Kita akan memanggil tabel untuk tilok 1 tadi, yaitu select from tilok 1. Nah, di sini akan keluar untuk data usernya adalah Rahmi. Tanggal untuk eksekusinya adalah bulan Juni, Sunday 21 pukul 18.02. Dan hal yang dilakukan untuk user Rahmi adalah data ditambah. Data yang ditambah yaitu adalah data dari tabel pegawai melalui prosedur dari tambah pegawai, yaitu untuk data, ID pegawai, dan juga seterusnya sampai dengan ID kantor. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.